Rasulullah SAW menyebutkan petaka akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Keburukan ini dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj. Ada kemungkinan keburukan ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh keturunan Ya'juj Ma'juj yang menjadi isyarat akan munculnya Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Sebagaimana isyarat akan muncul Dajjal yang sesungguhnya diawali dengan munculnya Dajjal KW yang jumlahnya 30 orang tadi, yang salah satunya ada perempuan yang ngaku Nabi. Ada zaman sekarang? Bapak-bapak menarik di sini. Mohon maaf, saya berdiri Bapak Ibu, agak pegel juga duduk terus. Kita lihat hadisnya. Wailun lil Arabi, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Pertanyaan saya, siapa yang Rasulullah maksudkan bangsa Arab? Palestina bagi kita bangsa Arab bukan? Palestina bangsa Arab. Suriah, Yaman, Mesir, Libya, Irak, Afghanistan. Bagaimana negara mereka hari ini? Sudah hancur belum? Berdarah-darah kan? Dibantai kan? Siapa pembantai mereka? Pertama kita sebut Palestina. Siapa yang membantainya? Bangsa Zionis Yahudi. Jangan sebut mereka Israel. Kenapa Ustaz gak boleh sebut Israel? Israel itu gelar Nabi Yakub, Bu. Nabi Yakub itu ketika mendapatkan tugas kenabiannya, diperintahkan Allah berjalan dari Kanaan, Palestina, ke Padan Aram. Kanaan ke Padan Aram, perbatasan dengan Irak, Suriah, Irak, Syam, Irak. Nah, di sanalah bertemu dengan istrinya yang dicintainya, ya, dengan pamannya yang punya anak 2 perempuan, Ya'la dan Rahil, kedua-duanya ditikah. Nah, perjalanan itu dilakukan di malam hari, Pak. Dari Kanaan ke Padan Aram. Perjalanan di malam hari dinamakan Isra. Isra Mi'raj kan malam hari ya. Karena Allah tuh Eli, bahasa Ibraninya Eli. Allah tuh Eli, bahasa Ibrani. Ada film judulnya The Book of Eli. Ya, pernah dengar kan? Pernah lihat banyak. Nah, Eli itu artinya Tuhan, bahasa Ibrani. Cuma di Indonesia Tuhan main bola. Eli Aiboy, timnas ya. Nah, Eli kalau disimpan di akhir menjadi Il, disambung dengan Israel. Nabi Yakub melakukan perjalanan dari Kanaan ke Padan Aram di malam hari Isra. Il karena Allah, maka beliau digelari Israel. Jadi jangan sebut mereka Israel, sebut mereka Zionis Yahudi. Zionis Yahudi yang sekarang membantai Palestina dan menguasai Al-Quds, itu adalah keturunan Al-Khazar. Dan kalau kita lihat rumpun Al-Khazar, satu rumpun dengan Mongolia, satu rumpun dengan Cina hari ini. Ada kemungkinan bangsa Zionis Yahudi hari ini keturunan dari Ya'juj Ma'juj zaman dulu. Gimana? Nyambung Bapak Ibu? Keturunan yang disebut dengan Khazar. Mereka lah yang beraliran Kabalah. Dan merekalah Yahudi Askenazim, Yahudi yang beragama Kabalah, yang menyembah iblis dan Dajjal, yang hari ini berupaya mendirikan The New World Order. Merekalah yang ingin mengambil Palestina dari kaum muslimin. Mereka ternyata keturunan dari wilayah yang satu rumpun dengan wilayah yang dulu dikuasai Ya'juj Ma'juj di zaman Zulkarnain. Jadi ada kemungkinan bangsa Yahudi hari ini, Zionis Yahudi hari ini adalah bangsa Khazar yang dimaksudkan, yang berada di wilayah dulu dihuni oleh Ya'juj Ma'juj di zaman dulu. Kan tadi kata Allah dalam surat Al-Anbiya, mereka ketika terbuka akan menyebar ke seluruh dunia dan mereka akan menimbulkan petaka. Rasulullah sebutkan bangsa Arab. Baik, Palestina dibantai oleh Israel. Rejim Bashar Assad. Bapak Ibu, siapa Rusia? Rusia, Kurs dan Kirsman. Itu dulu akhir zaman nanti. Kapan Ya'juj Ma'juj yang lahir zaman muncul? Setelah Imam Mahdi ada dan Nabi Isa turun ke tengah-tengah umat Islam. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, Allah berikutnya
saya menyampaikan kapan Ya'juj Ma'juj yang terakhir itu muncul. Di dalam 10 tanda besar hari kiamat, Ya'juj Ma'juj merupakan tanda yang muncul setelah Nabi Isa turun. Artinya sebelum Ya'juj Ma'juj turun, Nabi Isa sudah ada duluan. Di manakah pertemuan Ya'juj Ma'juj dengan Nabi Isa itu akan terjadi? Kalau kita lihat cerita Imam Mahdi, Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat cerita Imam Mahdi ini, kita bisa menemukan pembahasan hadis-hadis terkait dengan perang demi perang. Karena kemunculan Imam Mahdi ini kemudian diikuti dengan perang demi perang sampai perang melawan Dajjal. Nah, setelah perang melawan Dajjal, ada peristiwa Ya'juj Ma'juj turun. Nah, di manakah pertemuan itu terjadi, Bapak Ibu? Ini ada wilayah yang kita kenal bernama Khurasan. Ibu-ibu pernah mendengar, Bapak Ibu pernah mendengar hadis begini? Sayati Dajjal wa yattabi'unahu sabuna alaf al-yahud biwadi Isfahan ala jabhatil farsh. Dajjal akan datang dan dia akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Isfahan ada di mana? Di Iran. Dan Iran disebut dengan Persia. Nah, ada kemungkinan besar Dajjal yang dimaksudkan datang dengan pasukan yang 70.000 orang Yahudi ini berasal dari Isfahan. Mereka dekat ke wilayah Khurasan. Hal ini menjadi sesuatu yang logis. Kenapa Dajjal memilih tempat Khurasan? Artinya Isfahan maksud saya, karena dia mendekati pasukan terbaik dari Imam Mahdi. Imam Mahdi punya 3 pasukan terbaik dunia. Nah, satu pasukan Syam dari Palestina Suriah, ada pasukan pembawa panji hitam As-Saburatisud dari Khurasan, dan yang ketiga Taifah Mansurah. Ini kemungkinan besar Asia, dan ini kemungkinan besar Indonesia, Taifah Mansurah. Nah, para pembawa panji hitam ini disebutkan Rasulullah dari Khurasan. Khurasan wilayah yang berbatasan antara Afghanistan dengan Iran, dan kita tahu di Afghanistan ada pasukan terkuat yang mampu mempercundangi Amerika dan Rusia. Siapa? Taliban. Para ulama sepakat Taliban ini adalah kelompok yang disebut para pembawa panci hitam, Ashabur Rayatisud. Saat itu Rasulullah akan menyebutkan kalian akan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya. Wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah dari kalangan sekalian sendiri. Maksudnya Imam Mahdi. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan untuk salat berjamaah subuh. Falamma yusawwu sufufakum, tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, istawu sufufakum, tarasu tadilu, luruskan dan rapatkan saf salat kalian. Ketika imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam. Ala janahain malakain, memegang sayap 2 malaikat. Yanzilu indal manaratil bayda, turun di samping menara putih. Syarqiyya Damaskus, di Damaskus Timur. Ini wilayah Damaskus Timur. Bapak Ibu yang dimati Allah, tidak ada masjid yang bermenara putih yang berada di Damaskus Timur yang disebutkan Rasulullah, melainkan masjid itu adalah Masjid Umawi. Masjid Umawi adalah masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia tidak berbaiat kepada Ali, karena Ali tidak membunuh pembunuh Utsman, tidak menghukum pembunuh Utsman. Utsman bin Affan sepupunya Muawiyah, kecewa dia kepada Ali, maka dia tidak berbaiat. Pergilah ke Suriah, di Damaskus Timur dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Muawiyah membangun masjid yang bermenara putih, itulah Masjid Umawi. Masjid Umawi ada kita kenal di tempat yang bernama Aleppo hari ini.